Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat menatap matahari pagi yang cerah. Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tuturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan seperti biasa taklim pagi setiap hari. Ya, taklim pagi setiap hari membahas tentang buku Ihya Ulumuddin. Ya, Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ya, ini mungkin terjemahannya. Kita mulai saja dari bab pertama, yaitu bab pertama tentang keutamaan ilmu, mengajar, belajar dan dalil-dalil dari nakal Al-Quran dan Al-Hadis dan akal. Keutamaan ilmu. Dalil-dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Ali Imran ayat ke-18. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, keduanya dengan malaikat dan ketiganya dengan orang-orang ahli ilmu. Dengan ini cukuplah bagimu untuk mengetahui kemuliaan, keutamaan, kejelasan dan kelebihan orang-orang ahli ilmu. Allah taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, para ulama memperoleh beberapa derajat di atas kaum mukminin dengan 700 derajat, yang mana antara dua derajat itu perjalanan 500 tahun. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Allah Ta'ala berfirman, Qul kafa billahi syahida, Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Allah Ta'ala berfirman, Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi. Dan berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu. Sebagaimana pemberi perhatian bahwa ia dapat melaksanakan itu dengan kekuatan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala allazina utul ilma wa yalakum wasawabullahu khairul lamin amana wa amila salihan. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman beramal soleh. Allah menjelaskan bahwa besarnya kadar atau ukuran akhirat itu diketahui dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, ya, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina
yastanbitunahu minhum. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka tentang orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, akan dapat mengetahuinya dari mereka Rasul dan ulil amr. Allah menyerahkan hukumnya mengenai beberapa peristiwa kepada istimbat mereka. Dan dia menyusulkan tingkat mereka kepada tingkat para nabi dalam menyingkap hukum Allah. Dan ada ulama yang mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah ilmu. Pakaian indah adalah keyakinan dan pakaian takwa adalah malu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin." Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Allah Ta'ala berfirman, falanakusanna alaihim bi'ilmin. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril lazina utul ilma. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Allah menuturkan hal itu dalam rangka menampilkan pemberian kenikmatan. Adapun hadis-hadis, maka Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din wa yulhimuhu rusydah." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah menjadikannya ia pandai mengenai agama, dan ia diilhami petunjuknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Dan diketahui, sudah maklum bahwasanya tidak ada derajat di atas derajat para nabi dan tidak ada kemuliaan di atas mulianya pewarisan derajat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastaghfirul alim ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya yang di langit dan di bumi itu memohonkan ampunan bagi orang alim atau orang pandai. Kedudukan manakah yang melebihi kedudukan orang yang mana malaikat langit dan bumi sibuk memohonkan ampun baginya? Ia sibuk dengan dirinya sendiri, padahal mereka sibuk memohonkan ampunan baginya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul muluka hatta yudrika madarikal muluk." Sesungguhnya hikmah ilmu itu menambah orang yang mulia akan kemuliaan dan mengangkat hamba sahaya sehingga ia mencapai capaian raja-raja. Beliau telah mengingatkan dengan ini akan buah-buahnya di dunia dan telah diketahui bahwasanya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani layakunani fi munafikin hasanin sumtin wa fikhin fiddin. Dua pekerti tidak terdapat di dalam orang munafik, yaitu perilaku yang baik dan pandai dalam agama. Dan tidak ragu lagi dalam hadis akan nifaknya sebagai fuqaha. Masa ini karena beliau tidak menghendakinya dengan fikih yang kamu duga, dan akan datang pengertian fikih dan serendah-rendah derajat ahli fikih
adalah orang yang mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik ya daripada dunia. Sampai di sini kajian taklim kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi barokah dunia akhirat bagi kita semua. Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.